Usai berkecimpung dalam dunia politik, kehidupan Vena Melinda kini dipenuhi dengan warna atas usahanya dalam membuat sebuah karya lewat channel YouTube-nya dengan nama Vena Melinda Channel, yang membuatnya berharap agar masyarakat dapat mengambil hal-hal yang berguna dan berdampak positif usai melewati segala lika-liku dalam berkarir di dunia hiburan tanah air sejak tahun 80-an. Di dalam akun YouTube pribadinya, Vena Melinda banyak mengisahkan hal-hal yang inspiratif bagi siapapun yang menonton karyanya. Telah melewati dan menjajal semua profesi dalam karirnya, Vena Melinda pun kini akhirnya turut menceritakan perjalanan hidupnya. Waduh, kalau karir panjang banget ya, karena tahun 87 aku langsung main film kan, Catatan Si Boy 2. Itu film benar-benar membawa satu stepping stone lah gitu untuk dunia acting ya. Tapi waktu itu nggak lanjut karena masih sekolah, dan yang bikin karirku jauh lebih bagus adalah menang Noni Jakarta tahun 1992, kemudian menang lagi Putri Indonesia 1994. Nah baru mulai lagi di sinetron, karena pada saat itu Bang Nasri Cepi almarhum lagi buat skenario Bella Vista. Bella Vista tuh bener-bener lagi ngehits banget ya di era persinetronan Indonesia, karena pertama ini banget ya, jarang dulu sinetron yang weekly, terus aku jadi peran utama. Nah dari situlah mulai terbuka untuk dunia acting. Jadi sampai aku akhirnya juga pernah jadi pengusaha tempat senam, Vena Melinda Studio, pernah juga jadi salsa entertainer, pernah juga presenter, dan terakhir di politik. Jadi sebetulnya alhamdulillah hampir semua profesi. Aku juga punya album waktu itu nyanyi ya gitu. Ya hampir semualah profesi. Yang belum tuh apa ya? Udah semua sih, yang belum ngelawak kali belum, karena hampir semua penyanyi, pengusaha, politikus, pemain sinetron, pemain film gitu, udah semua, udah pernah dirasain semua gitu. Setelah nggak di politik selama hampir 3 tahun ya, aku ngerasa aku orangnya kan nggak bisa diem ya gitu. Dari kecil memang suka bekerja ya, tapi bekerja yang sesuai dengan passion gitu. Dan sekarang setelah aku nggak di politik, ternyata aku suka banget nih jadi YouTuber gitu. Aku bikin bisnis lagi, tapi karena pandemi ya, jadi bisnisnya bisnis online. Aku bikin Vena's Cake, aku juga punya clothing line sekarang, Vena Melinda Collection. Tapi aku lagi berpikir kayaknya harus punya Vena's Boutique Cake-nya juga, tapi nanti mungkin pindah rumah dulu. Jadi aku berusaha mengisi waktu meskipun usia besok tahun depan udah 50 tahun. Tetap aku punya semangat untuk sehat, semangat untuk kreatif. Nah makanya dengan YouTube channel aku ini, Vena Melinda Channel, aku pengen memberikan inspirasi dan juga motivasi buat ibu-ibu. Jadi kalau kita makin tua bukan makin lemes, bukan makin kayak hidup udah selesai. Justru makin tua tuh kita harus lebih boosting diri sendiri, bahwa kalau kita mau menghargai pemberian Allah, kita harus menjaga dengan kita punya bidang-bidang atau hobi yang bisa menghasilkan juga. Karena ternyata YouTube itu kita juga bisa punya profesi ya di situ ya. Ada penghasilannya, tapi kita juga bisa membuat film diri kita sendiri. Jadi akhirnya yang hari-hari aku tuh kayak berwarna. Mikir nih konsep apa, hari ini konten apa, menghubungi siapa, dan kita bisa tausiah kan. Kita bisa membagi, men-sharing kehidupan orang melalui YouTube channel aku. Jadi aku sekarang lagi seneng-senengnya nih nge-YouTube gitu. Hal yang kayaknya nggak mungkin dulu aku pikirin ngelihat Feral Amatala mereka punya YouTube channel. Sekarang aku sama ya jadi YouTuber gitu loh. Seneng banget sih. Sebenarnya sih terutama Feral juga ya. Selama hampir aku 9 tahun bercerai itu nggak pernah ada hal yang kita bicarakan tentang perceraian. Karena tuh nggak pernah dibahas. Semua pakai bahasa doa, semua pakai bahasa kalbu, semua pakai bahasa perbuatan aja. Makanya kan kalau dulu aku digosipin dari A sampai Z semua yang jelek-jelek itu kan berbalik. Karena waktu yang menjawab. Dan aku percaya banget anak-anakku kan bisa menilai, dia makin dewasa. Dia bisa lihat apa sih yang ibunya kerjakan keseharian gitu. Dan alhamdulillah waktu menjawab bahwa mereka tahu siapa ibunya. Makanya kenapa aku bikin YouTube, itu legacy sih buat aku. Bahwa
Kalau aku udah nggak ada lagi di dunia ini, yang mereka bisa lihat adalah hal-hal baik gitu, perbuatan-perbuatan baik melalui YouTube channel. Ya untung aja hidup di zaman sekarang ya, kita bisa menunjukkan film kita ditonton oleh semua orang termasuk ya anak-anakku gitu. Telah menyendiri setelah bercerai dari Ivan Fadila pada tahun 2013 silam, kini sebuah perjalanan hidup yang dijalani oleh Vena Melinda pun terlihat begitu baik-baik saja dan bahagia bersama dengan sang anak tercintanya, yakni Verrell Bramasta, Atala Naufal, serta Fania. Namun berbicara masalah siapa pasangan selanjutnya, kini Vena Melinda pun akhirnya buka suara dan mengungkapkan jika dirinya hanya berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan calon suami yang baik dan bisa menjadi imam untuk dirinya. Jangankan Verrell ya, umur segitu saya juga waktu itu pengen, aduh kayaknya udah hampir juga, karena kan nggak ketemu anak ya, buat aku tuh satu hal yang paling menyakitkan ya bagi seorang ibu. Tapi kan aku bilang tadi bahwa kalau kita diselamatkan oleh Allah, hal-hal yang kayaknya hampir terjadi tapi itu nggak akan terjadi. Begitupun dengan Verrell. Nah jadi sekali lagi kalau aku sih ngelihatnya yang udah lewat, dan aku lihat Verrell sekarang jauh lebih mature ya, jauh lebih sukses juga. Tinggal PR-nya adalah doain anak-anak itu aja sih. Kalau yang masa lalu udah nggak bisa di rewind, hanya bisa jadi pembelajaran ya. Makanya kan aku lama nih nggak sembarangan mencari jodoh, karena aku nggak nyari juga gitu. Untuk supaya tidak lagi salah jalan misalkan, atau salah memilih orang misalkan. Jadi nunggu aja nih jodoh dari Allah. Dan anak-anakku kan lihat bagaimana ibunya berdedikasi sepanjang 9 tahun, tidak mikirin diri sendiri, hanya mikirin bagaimana anak-anak ini tumbuh berkembang sampai Verrell udah 25 tahun sekarang, Atala 22 tahun. Karena ya udah cukup dedikasi aku, udah cukup aku membesarkan, udah cukup aku mengurusi mereka dari 0 tahun sampai sekarang Verrell bisa sukses. Ya sekarang mereka harus punya tanggung jawab sendiri terhadap hidupnya sendiri, tapi aku tetap doain. Iya mungkin dibilang gitu kali, nggak ada target kalau buat jodoh. Karena kalau ada target mestinya udah menikah ya dari kemarin. Karena juga bukan 9 tahun aku tidak mengenal beberapa macam karakter orang ya. Tapi buat aku, orang yang bisa menjadi suamiku tuh adalah orang yang bisa jadi imam sih. Apalagi alhamdulillah dengan aku sudah hijab sekarang nih gitu. Yang aku cari kan bukan karena kaya, bukan karena pejabat, tapi yang orang bisa jadi imam bagi semua sholat-sholat aku, yang bisa membawa kebaikan aku dan anak-anakku dunia akhirat. Wah itu kalau nggak dari Allah kayaknya susah ya, karena mata manusia tuh bisa salah. Karena mata manusia pasti carinya oh harus kaya, oh harus ganteng, oh harus yang siapa gitu. Tapi kalau itu jodoh dari Allah, ya tiba-tiba aja dia datang dan membawa satu kebaikan. Karena aku yakin kalau rumah tangga itu bukan karena kaya gitu, dia akan bertahan. Karena aku pernah ngalamin nih. Tapi kalau kita tidak melibatkan Allah dalam perkawinan kita, itu fragile banget. Dan aku nggak mau di titik itu lagi. Jadi dia harus bisa jadi imam. Nomor 1 yang aku tes, bisa nggak dia jadi imam aku kalau sholat? Bacaannya bagus nggak? Kalau soal namanya dia kaya atau enggak tuh bonus. Karena aku yakin banget toh aku pernah ngalamin perkawinan semuanya dari nol. Tapi kesalahannya tidak melibatkan Allah. Tidak sakinah, mawadah, warohmah. Imam itu harus berperan. Nah kalau kita sudah punya imam yang baik, itu rezeki akan datang. Jadi aku cari adalah orang yang bisa jadi imam. Enggak lah, jadi gini, kalau wasiat itu buat aku tuh hanya untuk mengatur. Sebetulnya nggak dibuat juga pasti sudah diatur ya, karena agama Islam pun mengatur seperti itu. Tapi karena aku punya Fania ini kan boleh dibilang aku kan nggak mau bilang adopsi ya, aku bilangnya kan memuliakan. Kan harus diatur juga, meskipun secara negara dia sudah stated ya, dia sudah tercatat sebagai anakku Vena Melinda, anak nomor 3, tapi tetap harus aku atur pembagiannya karena Fania adalah new member ya, keluarga baru, anggota baru dalam keluargaku. Jadi supaya mengatur aja, makanya aku bikin wasiat itu karena adanya Fania gitu. Supaya dia juga nanti amit-amit kalau ada apa-apa sama aku, dia tetap bisa sekolah, dia bisa hidup yang layak, dia bisa bahagia. Kan itu tanggung jawab aku ya sampai saat ini.
Kebahagiaan dalam berkeluarga yang terjadi dengan Vena Melinda dan anak-anak tercintanya kini membuat Vena Melinda turut mengungkapkan sebuah keinginan untuk anak-anaknya nanti. Dan dalam ungkapannya, Vena Melinda menjelaskan jika kini berharap agar sang anak tercinta, yakni Verrell Bramasta, segera menjalankan ibadah umroh kembali untuk mengingat dan mengucap syukur atas segala karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini. Kalau udah dibuka nanti nih pengen umroh sama Vania, karena yang udah aku umrohin tuh Atala. Verrell aku juga selalu bilang, Kak kalau ada rezeki either mama yang umrohin kamu atau kamu umrohin mama. Yang jelas dia tuh harus umroh karena sudah banyak sekali Allah memberikan dia kesuksesan. Jadi nggak boleh dia lupa untuk ke rumah Allah, tuh Verrell ya. Kalau Vania ya dia harus ke rumah Allah karena dia tuh menurut aku dia harus jadi perempuan hebat lah. Harus jadi perempuan yang berkarakter, perempuan yang soleha, perempuan yang sukses lebih daripada aku. Jadi aku pendidikan agama buat Vania itu nomor 1. Jadi kayak sekarang kalau memang bisa umroh, aku umrohin dulu biar dia tahu ini loh kita ke rumah Allah gitu. Itu sih wishlist. Kalau yang lain-lain kan pindah rumah ya, itu standar lah. Kita mau pindah rumah, kemudian aku mau bikin Vena butik cake itu sama mungkin sanggar senam lagi kali ya. Aku pengen ngajar lagi. Paling itu sih, yang lain-lainnya udahlah ngikutin Allah lah, nanti pasti Allah kasih semua yang terbaik gitu tahun depan. Alhamdulillah lah ya, karena kalau Verrell sama Atala udah mandiri, apalagi Verrell udah dari 7 tahun apa 6 tahun lah, udah benar-benar membiayai dirinya sendiri, malah mungkin lebih hebat dari mamanya, alhamdulillah. Atala juga begitu, udah nggak ada yang minta-minta uang jajan tuh udah nggak ada ya, udah bertahun-tahun, malah kadang-kadang nyenengin juga, alhamdulillah. Jadi kalau ngeliat mereka yang penting itu aja sih, jangan jadi anak yang lupa akan orang tua, terutama ibu ya. Kedua, jangan jadi orang yang sombong, ya pasti harus sholat karena itu adalah modal dia. Modal dia itu bukan kekayaan dia saat ini, modal dia adalah amal dan ibadahnya. Meskipun anak umur segitu nggak bisa dibilangin begitu, tapi dia harus tahu tujuan akhir dari orang hidup adalah seperti itu gitu. Kalau aku sih ngelihatnya Verrell yang penting sama Atala meluangkan waktu untuk kuliah lah gitu. Karena tuh janji mereka, dan aku ngelihatnya kalau masalah kayak masa depan, financial planning atau apa, aku pikir mereka udah canggih lah ya. Tapi kalau untuk yang namanya kuliah buat aku tuh penting. Karena Verrell kan pernah bilang dia pengen jadi DPR, Atala juga pengen jadi businessman lah atau apa ya. Tetap yang namanya pendidikan tuh penting. Itu aja sih yang aku selalu ingetin, bahwa di tengah-tengah mereka sudah punya semua, tetap harus luangin waktu untuk kuliah, itu aja.